Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa tabi'ina ila yaumiddin. Semua orang yang baina wa mahdina wa jaddi wa dalatina wa wal musyani wal malaikatil muqarrabin. Khususan waliwatul kita wa khususan ikatin shaliwatul hajah. Syauliul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم روحين القبور من الميلاد والسلامات من مشاعر الغربية خصوصا إلى بين وبيكم شغل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putera-puteri, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukmin mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaafkan oleh Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ditimas oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putera-puteri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syauliul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا وأمورنا واحلل عقدة من لساننا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين حد المرسلين ويرحم الملائكة المقربين إلى أهل مقصودنا وارتقى مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة الله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, rasulillah wa ala washabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun Barustad Tuan Guru dan Imam yang berbahagia dan pengurusi surau dan suratkan kuasanya, Datuk Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah, bagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di tahun 2023 walau kita masuk bulan kedua. Tapi kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghirup udara segar di tahun baru. Baiklah sekalian, lama kita tidak buka buku ini. Ya, hadis 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Terakhir hadis keberapa ya? Ada lipatan yang terakhir. Hadis ke 35. Hadis ke-35. Baik, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yang yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahu Syekhan wa Tirmidzi. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutnya sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama, sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil.
lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Subhanallah. Keterangan. Sekarang ini kita merasakan bahwa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita tahun demi tahun. Kita melihat para ulama dipanggil ke hadirat Allah SWT, dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Kalau contoh ada yang menggantikan pun, maka kualitinya jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Dan yang lebih menyedihkan kita, apabila pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah tidak begitu subur lagi. Metode pelajarannya banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri keberkatan dan sopan santun penuntut. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisinya yang lama, yang tidak mau menerima sedikit pun dari sistem modern yang telah terbukti ada juga kebaikannya. Akhirnya lahirlah penuntut-penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada di sekelilingnya. Di segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemauannya sendiri, tetapi atas paksaan dari kedua orang tuanya. Dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian dari keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halamannya. Ketika ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka, maka ketika itulah mereka diserahkan ke pondok untuk diperbaiki. Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Untunglah kalau anak yang seperti itu dapat berubah. Kalau tidak, maka akan berkumpul di pondok-pondok anak-anak yang sudah tidak dapat dibina lagi. Maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru, satu komuniti baru dalam kawasan sekolah pula. Jarang sekali kita mendapati seseorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Justru anak yang pandai itu banyak dihantar belajar di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa yang akan datang? Apabila tidak ada satu kesungguhan dalam usaha melahirkan ulama. Oleh karena itu, mari kita bersama mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Mari kita menambahkan kualiti penuntut guru-guru, tempat belajar yang memadai, dan sistem pembelajaran yang mengumpulkan antara ciri tradisional yang penuh berkah dan sopan santun dengan cara moden yang dapat diambil manfaatnya, supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohaniyah dan fisikal yang hebat dan sehat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tantangan zaman yang sangat menggelisahkan kita ini. Alhamdulillah, saya baca total habis tuan sekalian ya. Inilah fenomena yang harus kita hadapi, dan kita benar terasa sekarang ini. Suasana dunia sekarang ini, itulah produk-produk daripada anak-anak muda sekarang ini. Karena jauh sekali daripada agama. Ini persoalannya begitu. Ulama pun yang alim-alim betul sudah meninggalkan kita, tinggal penggantinya. Penggantinya tetap ada, tapi kualitinya. Bahkan ulama-ulama dulu tuan sekalian nggak ada title kok.
Ya, contohnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam saya sebut Imam Syafi'i, Hambali enggak ada. Sekarang nih, wah, ulama-ulama luar biasa, profesor, doktor, engineer. Wah, pangkatnya tuh berderet tuan-tuan, luar biasa. Tapi tengok perangainya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Maka semakin ketara mana ulama akhirat dan mana ulama su'. Itu masalahnya suatu begitu jelas sekali. Jadi oleh karena itu sekalian, kita juga harus berhati-hatilah untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk melahirkan generasi yang bisa mempertahankan setidak agama. Karena kita tahu kan, agama Islam tidak akan pernah hancur kecuali oleh orang Islam sendiri. Jadi kita selalu menuding kepada orang-orang yang bukan Islam, terprovokasi dengan ucapan begitu. Sikit-sikit ini karena Yahudi, karena Nasrani, karena orang kafir dan sebagainya. Padahal ada satu hadis, sebenarnya saya sebutkan nanti tapi sudah relevan ada nih. Sebutkan Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Salat itu merupakan tiang agama. Siapa mengerjakan salat berarti menegakkan agama, dan siapa meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Dan ini hadis sahih tuan sekalian. Jadi maknanya penghancur agama ini bukan jauh dari kita. Mungkin keluarga kita, anak beranak, adik-beradik, corak jiran, saudara mara, kawan sekerja yang tidak sholat, itu confirm perusak agama. Ini jelas itu. Kalau Yahudi yang merusakkan, bahkan sekarang Yahudi banyak masuk Islam. Israel yang ganas begitu asing ngebom Palestina, apa rusak Palestina? Apa hancur Islam? Tidak. Di Barat juga semakin banyak orang masuk Islam. Nasrani juga begitu, banyak orang Nasrani sekarang yang masuk Islam. Nah, juga jelas itu. Nah, ini harus kita pahami sekalian. Jadi orang Islam sendiri, nah ini yang suka menghancurkan Islam. Ah, insyaallah bayangkan sekalian. Jadi ini salah satu diantaranya ulama-ulama yang akhirat ini diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah dia ulama-ulama su', ulama yang cinta dunia. Mereka memberikan fatwa, bukan saja sesat tapi menyesatkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan salah satu diantara harus kita wujudkan, ya kita harus jujurlah. Mari kita kembali atau setback untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mentarbiyah anak-anak kita, terutama di bidang agama. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan, ajar kamu anak sholat ketika umur 7 tahun dan pukul rotan dia kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun. Mananya dato datin dan sekalian, kita ini ada kewajiban secara mutlak bahwa mentarbiyah anak 3 tahun solid, antara 7 sampai 10. Anak ini mesti diajar agama, diajar sholat khususnya. Kalau tuan dan puan mampu mengajar sendiri, syabas dan tahniah, luar biasa, bagus, tahniah. Tapi laganya kita busy lah, ibu nak cari rezeki dan sebagainya. Bukan salah, karena kita juga mencari rezeki itu tanggung jawab. Maka tentunya tidak ada masa. Apa yang kewajiban kita? Panggillah Pak Imam kita, Ustadz, Ustadzah, atau siapa saja yang paham untuk kontrak dengan kita 3 tahun solid. Dan setiap semester ada report cardnya yang kita bahas bersama dengan ustazahnya tadi atau Pak Imam yang belajar mengajari tadi, bagaimana rekodnya. Jika apabila sudah 10 tahun, so masuk 11 tahun sudah okey, dah layak jadi imam anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan imami ibunya, imami nenek-neneknya atau saudara-saudara perempuannya. Kalau laki-laki bebas imami siapapun juga, akan luar biasa. Allahu Akbar, cium tangan mak bapak, mak nak pergi surau, nak pergi masjid. Atau setidak-tidaknya kita lihat sendiri di rumah,
Begitu dengan azan saja ambil air sembahyang. Masya Allah, bangganya Tuhan sekalian. Nah, ini fenomena ini harus kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Kalau berdasarkan hadis tadilah. Tapi kalau Allah Akbar saja, masih main game, masih di padang, bahkan bapak emaknya panggil, dah dengar mak, dengar, sudahlah, saya tahu. Sudah bayangkan, gaduh pulang dengan maknya, gaduh dengan bapaknya. So what happened? Mak bapak masih hidup, tapi anaknya, apalagi kita meninggal dunia nanti. Inilah ini gambar yang paling ringkas, yang paling senang. Dan di antara acara yang terpenting Nabi menunjukkan solat. Itu disebut imaduddin tadilah, tiang agama. Solat dulu, yang lain nanti menyusul lah. Kalau sudah disiplin, solatnya oke, solatnya tepat pada waktunya, Masya Allah, kita bangga, kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, karena di mana Rasulullah SAW juga bersabda, awalu ma yahasabul ibdi bil abdi yaumil qiyamah shalah, fa in salakat salakat sari amali, fa in fasadat fasadat sari amali. Pertama dikira hambaku besok di hari kiamat solatnya. Baik solatnya, baik keseluruhannya. Jelek solatnya, ya jelek keseluruhannya. So dari atas dasar ini, mari Datuk, Datin sekalian, perhatikan dengan serius lah, dengan betul-betul solat daripada putra-putri cucu kita. Kalau itu oke. Yang lain nanti akan menyusul. Itu persoalannya. Jadi kembali pada hadis yang kita paham ini, jadinya akan dilantiklah orang-orang yang menjadi pemimpin, yang akan memberi fatwa, ditanya ilmu padahal dia juhalan, bodoh, ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Akhirnya neraka dan surga jadi mainan dan sekalian. Halal dan haram tamkromo saja. Masya Allah, luar biasa. Menyalahgunakan ucapan ini, niat itu bagaimana sebagaimana, itu terlalu banyak. Orang-orang pintar tetapi mengelirukan. Pintar ada dari akademik. Kalau dari akademik, titlenya profesor, doktor, engineer, lawyer. Itu akademik. Kalau agama, ya ustaz, tok guru, tok kiai, tok lebet, tok qadi, tok mufti. Ini jadi kadang-kadang mempunyai satu fatwanya sangat membingungkan dan sangat mengelirukan. Kita sekalian ya. Dan karena itu saranan terakhir tadi, oleh itu mari kita bersama mengembalikan martabat pondok, ya sekolah agama. Tapi alhamdulillah di negara kita, kalau secara tidak ada secara formal, secara non formal, alhamdulillah di masjid-masjid, di surau-surau diwujudkan ada kelas-kelas bimbingan agama. Bahkan sekarang begitu modern, ada sistem secara online, ada sistem secara berbagai macam juga. Tapi apa-apa juga kalau kita rujuk dari ta'lim, kita duduk bersama macam gini, itu lebih afdal. Karena kalau hanya secara YouTube atau Facebook atau online sekalian, dengan dalam keadaan kita sambil baring-baring pun boleh, minta maaf cakap sambil kita duduk di tandas pun juga boleh, lihat handset dan sebagainya. Jadi kurang berkah. Kurang berkah. Dia mencari ilmu, menghadap guru, duduk dan sebagainya, kita bersama seperti yang sekarang ini. Ada keletihan, ada kesusahan, ada ngantuknya, aja begini dan sebagainya. Ini suasana keberkatannya berbeda. Itu tuan sekalian ya. Jadi ya tidak ada lain kecuali mari kita mencoba, karena sasaran kita wawasan yang kita boleh lakukan adalah anak kita. Sebagaimana Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Ya, ini keluarga kita selamatkan dulu dan sebagainya supaya tidak terjerumus dalam api neraka. Atau dengan kata lain, jangan kita ambisi ya, kita aja yang masuk surga, kasihan anak-anak kita. Baik dan sekalian ya, jadi ini fenomena ini semakin hari semakin hilang ulama-ulama yang akhirat, ulama yang baik, yang setidak-tidaknya kita tahu kan ciri-ciri ulama, guru-guru yang mursyid sudah kita bahas dalam kitab dalam kitab Ayyuhal Walad yang sudah kita hatamkan gitu dan sekalian. Setidak-tidaknya antara ucapan dengan perbuatan masih sama. Itu pesan dari Allah kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Itu juga itu yang diucapkan dalam kitab oleh Imam Al-Ghazali. Cari guru atau cari teman yang
ucapan dan perbuatannya adalah sama. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan adalah menjadi sama. Tapi kalau yang diucapkan tidak mendekat kepada Allah, yang dilakukan juga tidak mendekat kita kepada Allah, lebih baik kita jaga jarak. Kita ucapkan bye-bye. Tapi selama kita berteman dengan siapapun juga, ucapannya membawa kita dekat kepada Allah, dan perbuatannya membawa dekat pada Allah, alhamdulillah jadikan sahabat dunia dan akhirat. Itulah Tuhan sekalian ya. Karena persahabatan itu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya muda-mudi, jadi tua-tui juga begitu. Di tahniah Tuhan sekalian, kita telah dipilih Allah Ta'ala dalam environment yang kondusif, di mana sahabat-sahabat teman kita banyak yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Baik, satu lagi hadis. Selepas ini Tuhan sekalian, saya akan bicara kita betul-betul nasihin tentang hari ulang tahun salat. Baik. Hadis ke-36. Tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi hadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yurfa wa jama'ina usbu'aihi al-wusta wallati tamli ibham hakadha. Tsumma qala al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajr wala khaira fi sairin nas. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya lebih kurang daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bermaksud lebih kurang, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan mengembarkan jari tengahnya dan telunjuknya sambil bersabda. Jadi macam gini loh, gitu ya. Orang yang alim dan yang belajar ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapat pahala. Dan orang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Subhanallah. Jadi hal ini kita sangat bertuah ini. Orang yang alim dan yang belajar ilmu agama, yang mengajar dan belajarlah. Macam kita sekarang ini mengajar dan belajar. Kalau ada yang mengajar tidak ada pelajarnya, ya enggak jadi terjadi ilmu. Ada pelajarnya tapi tidak ada yang mengajar, juga tidak terjadi. Jadi majlis alim, taklim macam ini maka disebut duduk di masjid salim lebih baik dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Coba bayangkan tuan sekalian, dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari dulu, yang artinya saya lebih kurang. Jaga ada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu ilman fa huwa sabilil hatarjia. Siapa keluar daripada rumah untuk mencari ilmu, maka dia adalah sabilillah. Jihad fi sabilillah hatta dia balik. Perjalanannya satu langkah nilainya 10 kebaikan, satu langkah yang sama 10 derajat, satu langkah yang sama 10 dosa diampunkan. Bayangkan tuan-tuan, masuk ke dalam majlis nilainya lebih baik dari sembahyang salat 1000 rakaat, dan keluar dari majlis habis dosanya, diampunkan oleh Allah SWT. Ini satu kepada yang luar biasa. Dan kedua-duanya ganjarannya sama antara yang mengajar dan yang belajar. Baik, kita baca keterangannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi tidak memberi penilaian kepada yang lain daripada mereka. Mereka berdua. Ya, memang demikian. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu ia tidak dapat menguruskan perniagaannya dengan cara yang telah diaturkan oleh agama. Mungkin ia akan memakai harta yang haram dan ia tidak sedar dengan perbuatannya itu. Begitu pula kalau seorang pegawai
yang tidak risau, yang tidak mau mengaji dan tidak mengetahui hukum-hukum agama, mungkin saja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tidak sadar. Silakan mau jadi peniaga ke, nak jadi pengusaha, jadi pegawai dan sebagainya, tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Batas-batas agama mesti dijaga. Kewajiban agama jangan ditinggalkan. Apabila petani, peniaga, pengusaha dan pegawai jauh dari agama dan tidak mau mengaji, maka akan wujudlah peniaga yang menipu, pengusaha yang tidak kenal halal dan haram, pegawai korupsi dan sebagainya. Subhanallah. Ya, yang sudah kita lihat di dunia akhir zaman, ya, termasuk di negara kita atau di mana saja sekarang ini di akhir zaman, begitulah Tuhan sekalian, suka mempermainkan hal-hal karena dia tidak paham dengan agama. Loh, mereka sudah masuk university dan sebagainya, iya, itu sekolahnya, tapi agama itu dari bahasa Sanskrit tidak, agama tidak teratur, tidak teratur artinya teraturan. So ada pengaturan. Agama begitu, dipahami dengan serius, bukan hanya dipelajari tapi diamalkan menjadi the way of life. Agama mestikan dijadikan menjadi the way of life. Siapa juga yang menjadikan agama itu sebagai dasar kehidupannya, insya Allah akan menjadi orang tenang dan sebagainya. Semua agama, tapi yang benar hanyalah agama Islam. Agama peraturannya semua ngajak peraturan yang baik, ajarannya begitu pada dasarnya Tuhan sekalian. Itu jelas. Kalau siapa yang mengikut agama mesti baik. Tapi alhamdulillah kalau agama Islam ada sumbernya yang mantap, yaitu Quran dan Sunnah ditambah ijma dan qiyas dan sebagainya. Jadi orang mempelajari agama sudah jadi apa saja Tuhan dan duduk di mana saja dia akan mempertahankan. Jadi timbul soalan bagi kita, habis mereka tu yang sudah konon agama duduk di sini sekolah di luar negeri sebagainya, tapi keperangannya masih korupsi, masih menipu, masih menghalalkan segala cara. Ini agamanya perlu dipertikaikan. Kenapa jadi gitu? Kita bahas nanti. Kenapa jadi itu reality, itu fakta. Kenapa jadi begitu? Mestinya tidak kan? Tapi kenapa jadi begitu? Ini karena agamanya hanya merupakan akuan, hanya ucapan saja, tidak dijalankan secara the way of life. Jadi kita orang Islam saja dan segala satu aja dibayangkan. Kalau kita paham dengan ihsan, itu Nabi pernah tanya oleh malaikat Jibril langsung, dari jawab, ihsan anta budallah kana katarahu wa illam takun taru wa yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah. Kalau enggak bisa begitu, seolah-olah kamu sedang dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Ini aja Tuhan sekalian menjadikan kerja berkualiti, kerja yang Masya Allah, yang mempunyai integriti yang luar biasa. Karena jangan di waktu sholat saja ibadah itu, di pejabat, di pasar, di ladang, di laut, kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka tentunya tidak akan melakukan sesuatu karena berhadapan dengan Allah, atau setidak-tidaknya sedang dipantau, sedang dilihat. Macam kita tuan-tuan masuk mall, di sana kita ada CCTV, kita akan berani mencuri? Enggak berani tuan sekalian. Itu gambarannya begitulah. Padahal CCTV boleh dirubah, boleh dipotong wayarnya dan sebagainya. Allah enggak bisa. Jadi kalau ini masuk pada jiwa seseorang itu, pasti akan muncul suatu pekerjaan yang berkualitas tinggi. Itulah Tuhan sekalian, ya mestinya begitu. Tapi oleh karena agamanya itu ternyata hanya dalam mulut saja, maka terjadilah suasana-suasana yang sangat dibimbangkan tadi. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada agama, baik mengajar atau belajar, dan teruskan usaha kita di bidang masing-masing.
Agama tidak melarang petani dari bertani. Agama tidak melarang peniaga dari berniaga. Begitu pula agama tidak melarang pengusaha dari usahanya, dan tidak pernah melarang seorang dari menduduki apa-apa jabatan di dalam kerajaan. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Sedangkan hukum hakam agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali bila ada kegiatan belajar dan mengajar. Maka hadirlah ke majlis taklim, duduklah bersila di hadapan tuan-tuan guru. Buka hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Buangkan sifat sombong dan angkuh. Ingatlah bahwa segala keadaan dapat bertukar bila-bila masa sahaja. Dan malakul maut atau malakatul maut dapat mencabut nyawa kita bila-bila masa sahaja. Belajarlah dan teruslah belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menunjukkan kita ke jalan hamba-hambanya yang soleh. Amin. Ini doa daripada pengarang kitab ini. Baik, dan sekarang ya, dari hadis ke-37 kita berhenti, hadis ke-37 kita lipat sini. Jadi kembali tuan sekalian, mari kita mengoreksi diri sendiri atau introspeksi, koreksi diri. Setakat mana ilmu agama kita ini mempengaruhi pada kehidupan kita. Karena tidak pernah ajaran agama Islam terutama mengajar sesuatu tidak baik. Kalau ada keliru sangat, mesti ada something wrong. Kembali, kembali itu namanya tobat. Tobat. Kalau tidak mampu tobat sendiri, rujuk pada imam kita, ustaz kita, ustazah kita, minta tolong. Ya biasalah, kita kalau nak berbuat baik, bercermin dulu, cermin. Siapa cermin kita? Ya teman kita, saudara kita, keluarga kita, apalagi guru kita, itu cermin yang baik. Tapi kalau cerminnya itu tidak betul, ya hancur juga sekalian. Jadi itu kemampuan kita. Saran di sini menghadiri majlis taklim. Nah, itu yang paling mudah, menghadiri, mengajar dan belajar. Sekali lagi kita dibenturkan dengan fakta. Ya mereka tu yang alim-alim belajar, yang mengajar juga. Tapi kenapa mereka melakukan? Nah ini akhirnya timbulkan masyarakat jadi confused, menjadi keliru. Mestinya orang-orang yang sudah mengajar agama ini yang memberikan suri teladan yang terbaik, bukan sesuatu perkara yang tidak baik. Akhirnya menimbulkan confused. Yang penting tuan sekalian, siapapun juga, kalau agama menjadi sumber utama, mesti tidak akan ada salah. Itu yang jelas, itu aja. Baik tuan sekalian ya. Maka dari itu, okey. Itu tuan ini hadirin ini sekarang saya tambah sedikit tuan sekalian. Ya sampai untuk malam duha, kitab yang baru saya nak ajak tuan sekalian berbicara tentang solat. Karena di bulan Rajab, di samping tuan sudah melakukan ibadah-ibadah baik di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, ternyata bulan Rajab juga bulan yang sangat istimewa. Karena di bulan tersebut dikenal dengan Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa hari ulang tahun perintah solat. Kita renung kembali setakat mana solat kita, di mana Allah SWT sudah mengingatkan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya solat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu firman Allah dan mesti benar. Sekali lagi kita dibenturkan, ditabrakkan, ditemukan wujudnya orang-orang sholat, tapi kenapa masih korupsi? Kenapa masih tipu? Kenapa masih tukang fitnah? Kenapa masih tukang hina orang lain dan sebagainya? Kenapa? Soalan. Apakah salah firman-Nya Allah? Ini yang harus kita ingatkan sekalian. Di mana kesilapannya supaya kita mempunyai satu sikap yang mantul, yang mantap betul, bahwa solatlah kebenaran. Ya, orang yang melakukan tapi tidak melakukan perbuatan yang baik, bermana solatnya perlu dipertikaikan. Itu dah sekalian. Sebab jelaskan disebut oleh Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabul abdi yaumil qiyamati as-salat.
Fa in salahat salahat sairu amali, fa in fasadat fasadat amali. Pertama-tama dikira hamaku besok di hari kiamat salatnya. Baik salatnya maka baik keseluruhannya. Jelek salatnya jelek keseluruhannya. Tapi kenapa? Orang konon sudah salat tapi melakukan perbuatan tidak baik, ada kesilapan. Baik, ini ada hadis yang baca sekalian ya. Qala Rasulullah SAW, man hafadha alaiya kanat lau nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lau nur wa la burhan wa la najatan wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini menakutkan sekali tuan sekalian. Artinya lebih kurang, barang siapa yang memelihara salat, menjaga salatnya dengan baik, maka Allah SWT akan memberikan mereka cahaya. Diberi cahaya, diberi petunjuk dan jaminan selamat pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Tetapi barang siapa yang tidak memelihara salatnya, maka tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada jaminan selamat. Bahkan di hari kiamat akan bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Waliyadzubillah. Nah, ini masalahnya tuan sekalian. Jadi ada satu kisah. Ini zaman Nabi pun ada. Seorang sahabat namanya Sa'labah. Dan pernah diceritakan, saya pun dah sering cerita gitu. Sa'labah itu dikenali hamamul masjid. Hamam tadinya burung merpati. Burung merpatinya masjid. Dan tahu kalau di Mekah Madinah itu, Masya Allah banyaknya burung merpati. Hingga di masjid sana menjawab itu. Imam Sa'labah digambarkan begitu. Bahkan minta maaf cakap, keningnya ini lebih tebal daripada lutut onta. Karena banyaknya sujud. Soalannya kenapa? Kenapa orang yang semacam ini tapi masuk neraka? Sa'labah itu masuk neraka. Padahal sahabat Nabi, sujudnya luar biasa. Nah, ada satu. Ini cerita fakta. Hanya karena dia terperangkap dengan permainan dunia. Hati-hati teman sekalian. Sa'labah itu kan disebut Sa'labah itu artinya kan kambing. Dulu miskinnya luar biasa tuan sekalian. Sampai digambarkan bila sholat saja jamaah keluar. Ya, tapi perhatikan. Bahasa apa sini? Kamu kalau lepas saja jadi orang munafik macam itu. Jadi salah satu salam pergi, salam loncat itu gaya-gaya orang munafik tuh. Kalau boleh apapun terjadi, zikir sendiri. Kalau nggak bisa bersama Pak Imam karena timingnya cepat, ya doa sendiri. Angkat tangan doa pada Allah. Itu paling tidak baru keluar. Oke. Setelah mengatakan ya Rasul maafkan saya segera balik karena istri saya masih telanjang. Pakaiannya saya pakai. Kalau saya sholat, istri saya tidak sholat karena telanjang. Kalau sebaliknya, kalau istri saya tidak sholat karena pakaian tidak cukup. Sampai begitu menggambarkan kemiskinannya. Maka minta pada Nabi jadikan jadi orang kaya lah. 3 kali baru dikabulkan. Sekian kan sudahlah Sa'labah. Kalau ini kemiskinan menjadi kamu dekat pada Allah, dah baik. Besok datang lagi minta didoakan. Sampai Nabi menyebutkan, Sa'labah, coba ikut saya nih. Kalau saya mau bumi, pasir, tanah, gunungan di Gunung Uhud ini bisa jadi emas, intan dan belian sekarang juga. Tapi tidak perlu, nanti akan menjadi kita jauh daripada Allah. Oke. Lepas itu balik lagi, besok minta doakan. Akhirnya ambil kambing. Didoakan terus kambing itu beranak. Apa yang terjadi? Semakin jauh daripada masjid, jauh dari Rasulullah dan jauh daripada agama. Ini puncanya itu fulus. Cumpanya harta benda. Tuan sekalian, ini saya duit nih. Duit, ini duit ngomong tuan sekalian. Saya ini duit. Kalau bahasa Arabnya fulus, bahasa orang kampung money. Aku tidak tidak ensam, tidak ada, hanya sebagai kertas gitu aja. Tapi apa kata duit? Aku bisa mengatur dunia. Artinya, aku bisa mengatur dunia. Aku bisa menghancurkan dunia jika aku.
Masya Allah, luar biasa. Aku bisa membuat orang-orang mukmin jadi munafik, orang muslim jadi kafir. Aku bukan orang ketiga. Kata ini, aku bukan orang ketiga. Tapi banyak karena aku suami istri bercerai-berai, adik-beradik jadi gaduh, teman-teman sekerja jadi hancur karena aku. Aku bukan Tuhan, tapi banyak orang yang menjadikan aku Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan sekalian. Banyak orang-orang yang jujur jadi penipu karena aku. Ini Tuhan-Tuhan. Ini Tuhan harus pahami ini. Banyak orang jatuh karena aku. Masya Allah. Sekarang ini RM1 saja, tapi tidak akan menjadi 1 juta tanpa RM1, kan begitu kaidahnya. Jadi Tuhan hati-hati dengan ini yang namanya fulus ini. Ini bisa bermain dalam situasi apapun dan dimanapun juga. Tidak ada kekuatan masih bisa menghancurkan dunia dan juga bisa membahagiakan dunia karena fulus. Oleh itu tidak salah apabila ada falsafah Jawa menyebutkan, Jawa Arab lah, fil fulus lulus wa mulus wa telus wa gelus, ma fil fulus mangfus. Jadi Tuhan sekalian ya, ini sahabat berlaku. Cukuplah Tuhan-Tuhan, jangan ikut-ikutlah. Karena menjadikan karena duit itu menjadi rusak porak-poranda dan sebagainya begitu. Ini sudah terbukti di mana sejak dulu, kini dan selamanya. Kecuali kalau mempunyai iktikad yang luar biasa. Karena fulus tadi kan sebutkan bisa menjadi membahagiakan dan bisa mensengsarakan. Banyak nabi kaya, banyak Tuhan sekalian. Nabi Sulaiman yang paling kaya, Nabi Yusuf juga dengan kaya jadi raja dan sebagainya. Sahabat Nabi banyak yang kaya, tapi tidak terpreot Tuhan sekalian. Itu kaya boleh, masalahnya. Baik. Jadi oleh karena itu berhati-hati Tuhan-Tuhan menghadapi dunia ini. Salah satu sarannya jaga sholatnya. Kalau sholat kita jaga, ada cahaya. Di sini ada 3 yang Nabi highlightkan: mendapat cahaya, mendapatkan petunjuk, dan jaminan pada hari kiamat. Ini pasti. Tapi kalau tidak menjaga sholatnya, tidak ada cahaya, jadi wajahnya cemerut aja, munyung aja, wajah-wajah kriminal, tidak ada senyumnya. Wah, kita pandang tuh membosankan Tuhan sekalian. Tidak ada petunjuk, semakin ngawur, semakin tidak mau menerima kesilapannya, tidak mengaku kesalahan. Tuhan perhatikan ya, sejak dulu, kini, selamanya, dan di mana saja. Kalau orang dah salah dan tidak segera mengaku salah dan minta ampun pada Allah, Allah akan dedahkan nanti, akan bongkar rahasianya sikit. Yang penting tatkala kita salah terus minta ampun, itu yang paling baik. Malam-malam nangis pada Allah Ta'ala waktu Allah turun ke langit dunia begitu itu. Rahmatnya turun, minta pada Allah, minta ampun dan maaf. Ya seperti itu kita lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kita praktiskanlah. Tapi sekarang banyak orang sombong, enggak mau mengaku kesalahan, enggak mau cerita. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah akan bongkar begitu. Karena kalau sudah tidak mau minta maaf, itu sudah kategori sombong. Bila sudah sombong, kan Allah sudah mengancam. Sombong, kebesaran itu selendangku, kata Allah. Selendangku, aku aja yang miliki. Jangan kamu ambil. Kalau kamu ambil, aku akan tarik, aku akan heret ke masuk neraka. Loh, nerakanya 2 lah, neraka dunia atau neraka akhirat. Neraka dunia macam ini, terlalu dibuka terus rahasianya Allah Ta'ala, kejelekan dibuka terus. Di akhirat teruk Tuhan-Tuhan. Di dunia walaupun sejat apapun juga masih ada penyokongnya, masih banyak yang melindungi. Itu dunia, minta macakan sepenagih dada pun masih ada yang menolong kok. Jangan digunakan kaidah dunia, akhirat nanti berat. Jangan yang nolong siapa? Istri, jangan harap Tuhan sekalian. Suami jauh panggang dari sate. Anak-anak yang kita pamerkan dianggap bisa. Jadi oleh karena itu jaga dengan betul-betul, jangan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan sekalian ya.
Di sini tuan-tuan sekalian, Allah berfirman mengingatkan kita ini, rujuknya nanti pada surat Maryam ayat 59 dan 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabus syahwati fasawa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Maryam ayat 59-60. Artinya lebih kurang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian sepeninggal mereka, mereka digantikan oleh para pengganti yang jahat. Mereka menyia-nyiakan sholat, bahkan memperturutkan hawa nafsunya. Oleh itu mereka kelak akan disiksa, kecuali orang yang mau bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka akan masuk surga, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini info tuan-tuan. Jadi zaman info kan, informasi. Zaman sekarang yang menguasai dunia informasi. Berapa kali tuan buka handset tu, nak tengok, bangun tidur nak tengok apa yang berlaku, tengok. Itu info. Padahal dalam itu banyak hoax, banyak cerita yang tidak benar. Jadi sesuatu yang tidak menimbulkan manfaat pun, yang ada pergaduhan, timbul soalan, tak ada kena-mengena, kita risau hati sendiri karena melihat berita-berita yang menjijikkan begitu itu tuan sekalian. Coba bayangkan. Tapi info yang tidak pernah salah, yang benar tidak ada benar kecuali benar. Info dari Allah bermula Al-Quran dan info dari Rasulullah SAW. Bacalah tuan-tuan, bukalah. Itu info yang luar biasa. Sudahlah dapat ganjaran dan benar. Jadi ini Allah memberi info kepada kita, hati-hati. Sepeninggal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kita ini akan ada generasi yang menyia-nyiakan sholat. Nah, kalau itu anak cucu kita macam mana? Nah, kalau sekarang saja kita masih hidup, katakan begitu, anak-anak kita dah tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi surau, susah sekali nak untuk datang belajar agama. Ini kita masih hidup. Kalau mati nanti, nah ini yang dikhawatirkan oleh Allah dah bagi tahu awal-awal, akan terjadi orang menyia-nyiakan salat dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka akan disiksa nanti tuan-tuan. Kasihan dong. Kalau boleh mari kita bersikap seperti Al-Allamah Hasan Al-Basri, min akabiri tabi'in, ulama besar itu. Beliau ini akan minum, katakan minum air segar itu akan minum. Baru nak minum tu pingsan. Terkejut sahabat-sahabatnya. Setelah selesai tanya, Tuan, kenapa pingsan? Apa dia cakap? Aku terbayang tangisan orang-orang neraka. Dia minta, beri aku makan sikit aja, minum sikit aja. Tapi larang Allah Ta'ala. Yang beliau gambarkan, kalau itu adalah anak cucu saya bagaimana? Keluarga saya macam mana? Coba Bapak bayangkan, pemikiran yang cerdas, pemikiran yang memikir masa depan yang luar biasa. Coba macam Datuk menyaksikan sendiri, ya, kita sedang makan Datuk, yang minta tu anak yang kita banggakan, cucu cici yang kita banggakan, menantu yang kita banggakan, katakan profesor, doktor, engineer, lawyer, Tan Tin Tun, Ban Bin Bun, di dunia successful, followernya jutaan, tapi oleh karena dia tidak sujud pada Allah Ta'ala, neraka. Tahu tuan akan makan atau ayah minta sikit aja, ya minta sikit aja minum, tapi tidak dibenarkan. Apakah pingsan tuan sekalian? Pikirlah. Itu diterangkan cabai Jumat oleh Pak Imam kita kalau salat subuh tu kan, baca surah Sajdah ayat 12 tu. Mereka minta pergi sikit saja, bagian sikit saja, tapi tidak benarkan. Inilah tuan, kita pikirlah sehingga berpikiran cerdas. Kita punya moto atau falsafah tahun 2023 ini, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu dah sekali. Kerja cerdas bagaimana? Contoh, ini kan bulan Rajab. Hari ini hari Yaumul Bid tuan sekalian. Semalam sudah Sabtu, Ahad, Isnin.
Kalau tuan puasa hari ini, setidaknya dapat 2 ganjaran. Rajab dapat, kemudian Yaumul Bid dapat. Kalau seandainya tuan-tuan puasa qadha hari ini, masih punya qadha, ibu-ibu dan putri kita atau kita sendiri, dapat 3. Qadha dapat, Yaumul Bid dapat, Rajab dapat. Yang the best of the best, besok hari Senin. Bayangkan, hari Isnin memang sunnah berpuasa. Kita puasa dapat ganjaran Isnin. Kebetulan Yaumul Bid 2. Kebetulan juga bulan Rajab 3. Dan kita niat qadha. Dapat 1 niat dapat 4 puasa. Itu namanya cerdas, clever. Atau sekarang kita masuk surah ini. Saya ingatkan sekali lagi, setiap datuk datin masuk surah. Begitu masuk pagar tu, ini kawasan pagar tu, terus niat nawaitul itikafa fi hadzal masjid sunnah ta'ala. Poin 1, masuk masjid, usolli tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Sebelum azan kita dah zikir, baca Quran, solawat, istighfar, Masya Allah 4. Kemudian azan, lepas azan kita solat sunnah qabliyah 5, 4 atau 5. Terus salat jamaah dengan Pak Imam kita 6. Lepas wirid bersama Pak Imam 7. Lepas wirid salat ba'diyah, kalau ada ba'diyah sebut ada ba'diyah. Ba'diyah 8. Kemudian duduk di Masjid Salim 9. Keluar, masukkan kotak di surah di luar sana atau di kotak sahaja masuk 10. Satu masjid masuk sekali dapat 10 poin. Bayangkan, itu namanya kerja cerdas tuan-tuan sekalian. Kalau kerja goblok, masuk surah, balik buat slipper orang lain. Itu kerja goblok tu. Pikirlah tuan-tuan. Ya Allah tu Masya Allah. Tuan kerja dengan Allah sikit mesti diganjar. Tidak ada yang tidak dikira, mesti dikira. Dan yang mengira-ngira itu adalah yang tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak minum, tidak ada apa itu pilih kasih. Yang namanya malaikat, semua rakamannya ori, tidak kena fungus dan virus, tinggal klaim aja. Ya Allah, malaikat pada 14, ini 14 saja, 14 Rajab 1444 Hijriah bersama dengan 5 Februari 2003. Saya kuliah cuma di surah An-Nur dengan satu ngelwah di mana? Ada. Ini enggak hilang tuan sekalian. Sampai hari kiamat tidak akan hilang. Loh, ini kan contoh. Baik tuan sekalian, ya. Jadi tapi Allah menyebutkan kecuali, ini ada except. Artinya ada U-turn, kembali. Kecuali ila man taba, orang yang mau bertobat, wa amana dan beriman, wa amil soleh dan beramal soleh. 3 ini tugas kita untuk mengembalikan diri, keluarga, siapapun juga tanggung jawab kita. Mari kita ajak tobat, beriman kepada Allah dengan benar dan beramal soleh. Ini pasti akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Jadi setelah Allah dedahkan, Allah tunjukkan, Allah beri info kepada kita, akan terjadi generasi penerus kita ini menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, yang pasti akan disiksa oleh Allah. Nah, ini akan selamat kalau tuan-tuan balikkan mereka. Mari diajak bertobat, beriman, beramal saleh, beres kan? Nah, ini maksudnya. Ini info yang luar biasa. Baik. Kemudian hadis yang kedua, lagi teruskan ya. Ada panjangnya hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahawana bis salati wal jamaah aqabahu Allah taala bisnatain asyrata baliyatan, salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabr wa salasun yaumil qiyamah." Ini artinya lebih kurang, barang siapa menganggap remeh terhadap solat jamaah, menganggap ringan, menganggap enteng, macam tak kisah dengan solat jamaah, Masya Allah, Allah akan memberi siksaan 12 siksaan. 3 ketika hidup,
3 ketika sakaratul maut, 3 ketika dalam kubur, dan 3 ketika di hari akhirat. Masya Allah, beratnya tuan-tuan. Hanya menganggap ringan tidak pernah sholat jamaah, bukan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat hukumnya lain, di mana Rasulullah SAW mentaraka sholat muta'amidan faqad kafar jaharan. Sesiapa meninggalkan sholat dengan sengaja, nyata-nyata kafir. Auzubillah min dzalik. Sengaja itu bagaimana? Tuan kerja di pasar, kerja di pejabat, kerja di laut, kerja di ladang, kerja di sawah, and so on lah. Allahu Akbar. Sampai habis waktunya tidak sholat, ini namanya sengaja. Nah, ini kafir. Dan risikonya apa? Nanti kalau mati tidak boleh disolati, jenazahnya tak boleh disolati, karena sudah munafik, sudah fasik kepada Allah Ta'ala. Mana dasarnya? Rujuk surah At-Taubat ayat 84. Nanti buka At-Taubat ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innaka kafirillahu wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Masya Allah. Jangan kamu sholat dan jangan pernah pergi kubur selamanya, karena mereka sudah ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam fasik. Ini kisahnya singkat dan sekalian. Saya pamekinnya, kita berhenti jam 8 insyaAllah, dan waktu duha. Kisahnya adalah Abdullah bin Khalaf atau Abdullah bin Salul. Dia sahabat Nabi juga, tuan-tuan. Dia dengar pengajian macam ini, bahkan membuat masjid, tuan-tuan. Oh, masjidnya besar, tapi nawaitunya menghalang supaya orang tidak pergi Mekah, tidak pergi Masjidil Haram. Ini nawaitunya sudah tidak betul, maka disebut masjid diror. Oleh Nabi dirubuhkan, perintah dirubuhkan. Singkatnya cerita, satu ketika dia meninggal, tapi dia punya anaknya Abdullah, namanya Abdullah juga, dan salah satu sahabat Nabi yang terbaik. Datang, ya Rasul, ayah saya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong ya Rasul, pinjami jubahnya. Untuk apa? Untuk menutupi jenazah itu. Kalau dia jubah Nabi, malaikat tidak akan menyiksa. Oke? Tidak lama datang, ya Rasul, ayah dari mandikan di kafan, mohon disolati. Datang, Nabi ikut sebelum ada larangan dari Allah Ta'ala. Beberapa sahabat termasuk Bilal. Tapi yang ingat ini, tatkala akan takbir, tuan sekalian, solat, Allah turun ayat ini. Jangan kau pernah solat dan jangan beri kuburan selamanya, karena dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mati dan fasik. Hati-hati tuan-tuan sekalian, ini hukum dari Allah Ta'ala. Nabi terus tak jadi. Nangis Abdullah, tolong ya Rasul, kali ini saja. Enggak bisa. Kalau Allah sudah larang, ya sudah. Itu kehebatan ajaran Rasulullah SAW. Kalau Allah kata no, ya sudah. Tuan jangan main-main. Kalau Allah jangan kata ini halal, halal, haram, haram, jadi buang main-main dan hukum itu. Dan untuk tapuk malaikat baru tahu tuan sekalian. Ini tak boleh mempermainkan Allah SWT. Memang tidak ada tindakan langsung di dunia sekarang, tapi risikonya berat nanti, karena semua direkam secara tuntas oleh malaikat. Rakaman tidak pernah hilang, tidak kena fungus dan virus. Ini coba bayangkan. Pergi. Oleh karena itu tuan-tuan, kalau ada orang yang tidak sholat, berarti ingat, jangan ada untuk kesengajaan. Dan ini hanya disebutkan siapa yang mengabaikan, yang tidak sholat jamaah. Alhamdulillah tuan sekalian, Masya Allah, ahli jamaah. Yang penting sholat jamaah itu di mana saja dulu. Yang penting jaga sholat jamaahnya. Kalau mampu di masjid, alhamdulillah. Tulis surah, tak sempat di surah, di rumah. Tak sempat di rumah, di pejabat, atau di perjalanan sekalipun. Katakan dah berjalan, ada air masuk, tahu sudah selesai semua, ada orang yang di belakang, ya sudah jamaah Allahu Akbar. Dia salat sunnah kan, salat apa, tepuk aja Allahu Akbar. Yang penting jamaah. Itu dulu jaga tuan sekalian. Karena orang jamaah itu ganjarannya luar biasa, 27 derajat tuan sekalian. Baik, jadi saya teruskan. Orang yang menyia-nyiakan salat jamaah akan disiksa.
Tiga di dunia, ada apa tiga di dunia? Pertama, Allah Ta'ala menghilangkan berkah daripada setiap rezeki yang diusahakannya. Ya Allah tuan-tuan, rezekinya tidak berkah. Boleh jadi orang kaya, popular, glamour, duitnya bukannya di bank tempat aja tuan-tuan, simpan di Israel sana, di Amerika, di Jepun, di Korea, di Kanada, di Switzerland, di Singapura paling tidak. Masya Allah, silakan simpanlah. Tapi tidak pernah bahagia. Hidupnya semakin tua semakin bingung tuan-tuan sekalian. Kan mestinya kalau punya duit banyak itu kan relax, enjoy, santai. Nah, macam kita, nggak usah banyak. Dalam bank kita aja 500.000 aja. Inkling tuan-tuan, joget hari-hari setelahnya pergi masjid, pergi surau, amal, sedekah tiap subuh. Masya Allah, nikmat, bisa menikmati itu. Tapi kalau orang yang sudah tidak berkah itu, sudah punya jutaan dimanapun juga dia bingung tuan-tuan. Ini tidak berkah. Karena sudah mengambil tindakan yang na'udzubillah min dzalik, yang haram. Yang kedua, Allah mencabut wajah soleh, soleh di wajahnya tuh. Wajahnya bukan ceria, wajahnya wajah kriminal, membosankan tuan-tuan sekalian. Melihat tuh tidak ada tarikan. Orang kalau soleh tuan sekalian, masya Allah, melihat tuh wajah adem gitu. Tenang rasanya begitu, indah begitu, bersinar. Ada nur tadilah, ada cahaya. Tapi kalau orangnya menyia-nyiakan sholat jamaah, bukan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan, udah wajahnya sudah nggak enak, tengok aja bosan. Berbeda, dulu begitu anggun, begitu baik dan sebagainya, tapi sekarang menjadi macam hati kita pun macam timbul sendiri, tidak dibuat-buat. Tak boleh lah. Itu tuan sekalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia dibenci oleh orang mukmin, orang-orang soleh. Gak bisa bergaul lagi. Duduk di masjid, di surau ini berat tuan-tuan, berat sekali. Lalu duduk di pasar, duduk tempat-tempat nonton wayang, seronok tuan, dan berjam-jam oke aja. Kalau duduk di masjid di surau macam gatel kaki itu, semutan gitu, bingung aja rasanya. Ada aja alasannya. Ini dan itu sebagainya, tapi hati-hati ya. Oke, itu tiga di dunia. Ada pun tiga ketika sakaratul maut. Masya Allah. Pertama, rohnya dicabut dalam keadaan sangat dahaga. Tuan sekali-kali tengok orang sakaratul maut, kalau macam ngorok, kalau kabut, wah ini berat tuan-tuan sekalian, berat. Macam orang dahaga walaupun minum air lautan sekalipun, istilahnya begitu. Yang kedua, merasakan kesakitan ketika nyawa dicabut. Agaknya sudah dipermainkan oleh malaikat, tarik berat tuan sekalian. Coba bapak ibu ambil cilet tuh, cilet itu rasanya gimana rasanya? Ngeri tuan sekalian, ditabut, tarik satu-satu begitu, sakit. Golek sana, golek ini dan sebagainya. Subhanallah. Padahal kalau orang husnul khatimah, matinya itu lebih handsome daripada hidupnya, lebih cantik daripada hidupnya. Kena senyum, smile gitu. Dan yang ketiga, dia dikhawatirkan matinya tidak beriman, dalam sedang melakukan maksiat, melakukan dosa, belum bertaubat, mati. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu yang tahu Allah saja, manusia tidak akan pernah tahu. Tapi begitulah, dalam keadaan berjalan maksiat atau melakukan sesuatu yang tidak baik, dicabut nyawanya. Waliyadzubillah. Oke teman sekalian, sikit lagi. Adapun ketika dalam kubur, ya Allah, dalam kubur pun apa siksaan pertama? Sangat susah nak menjawab soalan mungkar nakir. Tuhan tahu kan, soalan mungkar nakir itu mudah aja. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa temanmu? Jelas kan? Semua orang bisa. Anak kita, cucu kita, tadika pun hafal. Tapi ingat, dalam kubur nanti yang menjawab bukan lisan tuan-tuan.
Yang menjawab anggota badan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya lebih kurang pada hari itu mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan terhadap apa saja mereka lakukan. Ayat ini menggerunkan Tuhan sekalian. Orang mesti takut. Tapi ya itulah, kalau sudah tertutup hatinya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Salahnya betul. Pak kubur, man rabbuka, kata malaikat, siapa Tuhanmu? Ya mulut mau jawab, tapi nggak bisa tangan. Nah, tangannya di dunia ternyata suka main dart, suka main trop, main carrom, dan mancing aja. Man rabbuka, pancing. Wah, kacau Tuhan sekalian. Apa nggak boleh mancing? Boleh, itu hiburan kok. Boleh. Tapi jam duhur mancing sampai isya, tidak sholat, balik dapat ikan puyuh dua je. Masya Allah. Asyad benar tu. Okey. Yang kedua, kuburnya menjadi sangat gelap dan sempit. Dua ketiga itu sama. Bagaimana tu? Kubur tu tuan-tuan bicara. Kubur tu ngomong. Setiap orang meninggal dunia masuk dalam kubur, kuburnya bicara. Yang kita tidak pernah dengar, tapi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Okey, kalau yang meninggal itu orang soleh solihah, insyaAllah tuan-tuan macam kita khusnul khotimah. Ya Allah, apa kata kubur? Welcome to alam barzah Tuhan. I miss you, I love you. Aku sayang dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan dan Puan. Karena Tuhan dan Puan di atas kepala saya selalu ibadah kepada Allah. Oh, luar biasa. Sekarang Allah memberikan kuasa kepada saya di perut saya sampai hari kiamat. Tengok apa yang aku balas. Kubur semakin luas, saujana mata memandang. Diberi makan 5 kali sehari semalam. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Subhanallah. Kalau di dunia ada kolesterol, tuan-tuan, hati-hati. Kalau dalam kubur non kolesterol, halalan thayyibah. Nah bukti, silakan masuk section 21, telepon saya. Masya Allah, luar biasa. Bukannya itu dibukakan satu pintu khas di surga yang tempat kita nanti. 24 jam belum diizinkan masuk, tapi digambarkan, nampak dengan jelas. Sehingga para malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Agaknya begitu. Terkejut dia. Ya Allah, dah kiamat ke? Macam baru semale. Masya Allah Tuhan sekalian, luar biasa. Tapi ini kalau matinya yang fasik, zalim, khianat pada Allah Ta'ala, masuk kubur nggak cakap apa. I hate you, aku benci kau. Di atas kepala aku ada dosa, saya maksiat saja. Aku sekarang kau dalam perut aku ingat ini balasan. Kubur semakin sempit sampai tulahnya kumpul. Bukan hanya itu, didatangkan 70 anakonda. So hati-hatilah tuan-tuan. Ini cerita-cerita yang bukan dongeng, tapi hadis dari Rasulullah SAW. Baik, jadi yang dua ketiga. Yang terakhir, adapun yang di hari kiamat. Yang ketiga, kubur sempit sehingga tulangnya kumpul tadi. Terakhir tuan sekalian, di hari kiamat, Masya Allah, sepatutnya kita rehat, rileks, tinggal memetik aja. Di akhirat itu tuan-tuan, tugas kita nggak ada. Sudah tidak ada sholat, zakat, puasa, haji, habis semua. Tinggal kutip aja, petik aja, tinggal petik buahnya aja. Masya Allah, itu akhirat. Maka dari itu banyakkan investment di dunia ini tuan sekalian. Banyak tanam yang banyak, nanti tinggal kutip saja. Tapi bagi orang tadi menyiapkan sholat jamaahnya begitu, Masya Allah, di akhir saja hisabnya menjadi berat. Ingat tuan ya, salah satu aktiviti kita di dunia mencari harta untuk kehidupan, untuk bekal ibadah kepada Allah Ta'ala, cari harta. Tapi ingat, kalau mencari hartanya dengan cara tidak betul, ingat, harta itu kalau halal tuan, mencarinya halalan thayyibah, pasti akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dikira oleh Allah Ta'ala.
Tapi kalau mencarinya dengan cara haram, tidak ada hisab, yang ada go to hell, full stop. Udahlah tuan jadi apa saja kalau cara mencari haram, nggak bisa. Kan hadis saya cuma menyebutkan di sana. La tazalu qadama 'abdil yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Rujuk dalam 40 hadis penawar hati ada itu. Tidak berganjak kedua anak kaki cuajam di hari kiamat kecuali kan soal 4 soalan ini. Pertama dari umurnya digunakan untuk apa? Kedua dari ilmunya, setelah jadi profesor, doktor, engineer, lawyer, jadi ulama, ustaz, guru, tok lebay, tok kiai, tok imam, tok wadi, tok mufti, untuk apa? Yang ketiga ini, wa an malihi min aina tazwab min anfaqah, daripada harta benda, dari mana kau mendapatkan dan macam mana menggunakan? Coba bayangkan. 2 soalan tuan-tuan, yang lain 1 soalan saja. Ini 2. Dari mana ditanya, untuk apa? Masya Allah. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri atau dengar dengan telinga sendiri. Banyaknya orang-orang melakukan perbuatan jahat tentang keuangan ini. Sanggup melakukan penipuan dan sebagainya saja. Dari mana mendapatkannya? Maka dari itu saya ulang balik tuan sekalian, supaya tuan pasti ingat sampai hari kiamat kurang 2 hari. Harta benda itu terbagi menjadi 4. Pertama, harta benda inputnya halal, outputnya halal, is the best of the best. Harta benda yang luar biasa, syabas dan tahniah. Harapan masuk surga cerah. Kedua, harta benda inputnya halal, tapi sayang serbu sayang, outputnya pula haram. Mencarinya betul, kerja dengan government, non-government, atau kerja sendiri, swasta, and so on lah, halalan taibah. Tapi digunakan untuk main judi lah, mabuk lah, perkara haram yang dibeli, Masya Allah. Harapan masuk neraka juga cerah. Yang ketiga, harta benda yang inputnya pula haram, outputnya halal. Wah, ini betul-betul pemain sandiwara, pelakon sinetron yang luar biasa, banyak award tuan sekalian. Mencarinya haram dengan rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini, angfus sana, angfus sini, curi sana, curi sini, Masya Allah. Menghalalkan segala cara dan kemudian digunakan membantu surau, membantu masjid, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, and so on lah. Pinter tuan-tuan. Tapi ini, orang ini seperti sholat dengan pakai sorban, pakai jubah, pakai telekom ibu, tapi dicuci dengan air kencing. Nggak ada value. Dan yang sangat teruk, yang keempat, input haram, output haram. Menghabiskan beras Malaysia aja. Oke. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memurkainya. Ya Allah. Dimurkai mertua aja geliyang tuan-tuan. Apalagi dimurkai oleh pemimpin kita, Sultan, Masya Allah, geliyang tuan-tuan, nggak bisa tidur. Apalagi Allah mencipta segala-galanya. Dan terakhir sekali, yang ketiga, disiksa dalam dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu tidak ada jalan lain tuan sekalian kecuali mari kita jaga sholat kita ya. Sholat diri kita, keluarga kita dan sebagainya, lakukan yang terbaik. Syabas dan ya Tuan dan banyak ahli sholat jamaah, Masya Allah. Doakan kami, doakan keluarga, doakan masyarakat kita supaya rajin ibadah. Sholat itu begitu mudah sekali tuan sekalian. Hanya 10 menit saja satu sholat tuan-tuan, itu sudah khusyuk betul. 10 menit darab 5 kali sehari semalam, hanya 50 menit. Ekstra 10 menit ber 60 menit, 1 jam aja. Satu hari satu malam 1 jam aja. Satu hari satu malam Allah memberi masa kepada kita 24 jam. So maknanya 24 jam tolak 1 jam, 23 jam bebas tuan-tuan. Nak makan, nak minum, nak belanja, nak shopping, window shopping, nak ngorok, silakan. 1 jam aja dekatlah pada Allah. Itu aja tuan sekalian, jangan main-mainlah. Oleh karena begitu Allah memberikan kenikmatan kita dan orang itu tidak mau mensyukuri, tidak mau salat, tidak syukur, ya sudah, resikonya terlalu berat. Maka dari itu tidak ada lain kecuali kita menghimbau, mengajak kembali lagi ayah yang sudah terlanjur apa nak dikata. Pecut di sebelah no kada kebacut di apa no. Kata orang kampung, let bygone be bygone. Ya sudah, ayo
Kembali ajak semua diri keluarga kita untuk selalu jaga solat. Wallahu a'lam. Okey tuan, itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baladatun tayyibatan warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara, manfaat fid din wa dunya akhirah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al rusulana nasira bi rahmatil alamin. Qabalallahu minkum. Mohon doa restu, insyaAllah pada 20 hari bulan ini tuan, saya bersama rombongan daripada Section 24 Salam balik ke Indonesia. Jadi tuan-tuan yang mau ikut, insyaAllah bulan Ogos kita program kedua, tanggal 27 sampai 31 Ogos. Kita akan pergi ke sana. Kalau tidak, bulan Desember ada lagi, insyaAllah. Kita sekalian sekali-kali tengok pondok kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.